Bab 598, Hari Ulang Tahun Angel. Kenapa Tuan Muda Tommy bisa membawaku kemari? Nyonya Besar Kusuma bukan sedang bertanya pada suster, melainkan sedang bergumam sendiri. Suster kira Nyonya Besar Kusuma tahu kalau Pulau Berul keluarga Wijaya tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jadi Nyonya Besar Kusuma sedang berpikir bagaimana dia bisa masuk ke sini. Makanya suster itu langsung menjelaskan kepada Nyonya Besar Kusuma. Meski orang lain tidak bisa masuk, tapi Tuan Muda Tommy bisa datang kemari. Bagaimanapun Tuan Muda Tommy memiliki status yang sangat tinggi. Sebenarnya Pulau Berul keluarga Wijaya adalah pusat dari pengobatan medis keluarga Wijaya. Selama beberapa tahun ini, orang yang bukan anggota keluarga Wijaya sangat jarang datang kemari untuk berobat. Tuan Muda Tommy bisa memikirkan cara untuk membawa Anda kemari pasti karena hubungan Anda dengan Tuan Muda sangat dekat. Ucap suster itu sembari menuang segelas air untuk Nyonya Besar Kusuma. Hubungan dekat. Nyonya Besar Kusuma semakin kebingungan. Orang bermarga Wijaya yang dia kenal hanya ada beberapa orang. Namun, orang bermarga Wijaya yang paling dekat dengannya adalah Valentino. Selain dari Valentino, dari mana dia kenal Tuan Muda Tommy ini? Siapa sebenarnya Tuan Muda Tommy itu? Dia adalah Tuan Muda keluarga Wijaya, kan? Nyonya Besar Kusuma tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tentu saja. Tapi sebentar lagi Tuan Muda Tommy akan datang. Setelah kalian bertemu, Nyonya Besar akan tahu apakah Anda kenal dengannya atau tidak. Jawab suster itu sembari memberikan segelas air kepada Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma memegang segelas air itu sembari bertanya. Coba kamu jelaskan dulu. Siapa dia sebenarnya? Suster itu terdiam sejenak lalu menjawab. Tuan Muda Tommy adalah tuan muda dari keluarga utama keluarga Wijaya Kota Kamar, Tommy Wijaya. Di keluarga Wijaya, Tuan Muda Tommy adalah satu-satunya keturunan keluarga utama. Dia adalah calon kepala keluarga. Nyonya Besar sangat beruntung karena bisa kenal dengan Tuan Muda Tommy. Bisa diperhatikan oleh Tuan Muda Tommy, pasti Nyonya Besar Kusuma bukanlah orang sembarangan. Apa? Nyonya Besar Kusuma seketika membelalakan matanya, mulutnya juga ternganga lebar. Dia dengan kaget berteriak heboh. Calon kepala keluarga Wijaya Kota Kamar. Si Tommy Wijaya ini adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya yang memiliki aset ratusan triliun. Ses. Nyonya Besar Kusuma menghirup napas dalam. Dia tiba-tiba terpikir akan seseorang. Jangan-jangan ketika Handrici dari keluarga Wijaya datang memberi mahar kepada Angel itu sebenarnya atas perintah Tuan Muda Tommy. Pasti benar. Pasti Angel pergi menghubungi Handrici untuk memohon Tuan Muda Tommy demi dirinya. Makanya sekarang dia berada di keluarga Wijaya Kota Kamar untuk menjalani pengobatan. Kalau tidak, dia sendiri tidak punya hubungan apapun dengan Tommy. Dulu Nyonya Besar Kusuma pasti akan sangat senang, bahkan sangat gembira. Bagaimanapun bisa berkenalan dengan keluarga Wijaya Kota Kamar merupakan keberuntungan yang sangat besar. Namun pada saat ini Nyonya Besar Kusuma merasa ragu. Ketika dia memikirkan apa yang dilakukan Valentino demi Tuan Besar Kusuma saat perjamuan ulang tahun dan kemampuan yang diperlihatkan Valentino, semua itu membuat Nyonya Besar Kusuma ragu. Tentu saja Valentino bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Tuan Muda Tommy, tapi rasa berbaktinya kepada Tuan Besar Kusuma dan ketulusannya terhadap Angel, langit dan bumi bisa bersaksi baginya. Tidak, aku tidak ingin bertemu dengan Tuan Muda Tommy. Aku ingin pergi sekarang juga. Setelah berpikir cukup lama, Nyonya Besar Kusuma akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan memisahkan Valentino dan Angel lagi. Meski Tuan Muda Tommy sangat hebat, Nyonya Besar Kusuma tidak akan meliriknya. Nyonya Besar, sebaiknya Anda beristirahat dengan tenang. Nanti setelah Tuan Muda Tommy datang, dia akan mengantar Anda pulang. Selesai bicara, suster itu berbalik dan pergi keluar ruangan. Dia berniat memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Nyonya Besar Kusuma sekali lagi. Nyonya Besar Kusuma hanya mangap-mangap. Pada akhirnya, dia hanya diam saja dan tetap merasa cemas. Utang harta mudah dilunaskan, tapi utang budi sangat sulit dibayarkan. Kini dirinya telah berutang budi kepada Tuan Muda Tommy, bagaimana dia harus membayarnya? Kalau Tommy ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikahi Angel, apa yang harus dia lakukan? Setelah berpikir cukup lama, Nyonya Besar Kusuma memandang keluar jendela sambil menghela napas. Dia berkata, Valentino, terima kasih apa yang telah kamu lakukan untuk Tuan Besar. Terima kasih atas jasamu terhadap keluarga Kusuma.
Kali ini biarkan aku yang berkorban demi kalian. Kalau Tuan Muda Tommy bersikeras ingin memaksaku karena telah menyelamatkanku, maka aku akan mengembalikan nyawaku kepada keluarga Wijaya. Di Pulau Wire keluarga Wijaya. Begitu pukul 8 pagi, Valentino pun bangun dan mandi dengan santai. Selama beberapa waktu saat dia di keluarga Wijaya, keadaannya selalu seperti ini. Dia sama seperti dulu ketika dia masih tinggal bersama keluarga Wijaya, terlihat santai dan tidak berbahaya. Dia tampak tidak memiliki ambisi, seperti seorang yang numpang hidup saja. Dalam waktu 2 hari ini, dia tidak pergi menemui orang-orang keluarga Wijaya. Baik itu Nyonya Besar Wijaya atau keluarga cabang keluarga Wijaya, Valentino sama sekali tidak mengunjungi mereka. Sedangkan orang-orang keluarga Wijaya juga bisa menahan diri. Selain Timothy dan 2 orang tadi, sisanya pura-pura tidak tahu kalau Valentino sudah kembali. Valentino juga senang-senang saja. Dia setiap hari pergi mengumpulkan air embun bersama Caroline, merapikan tanaman. Dia akhirnya bisa bersantai selama 2 hari. Sepertinya setelah aku pergi, banyak yang akan langsung menghela napas. Valentino tertawa ringan. Hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Meski Nyonya Besar Wijaya ingin memintanya tetap di sini, Valentino juga akan tetap pergi. Keluarga Wijaya merupakan tempat di mana dia tumbuh dewasa. Di sini adalah rumahnya. Namun, bagi Valentino, keluarga Wijaya hanyalah orang yang lalu lalang. Setidaknya sekarang dia masih bukan kepala keluarga Wijaya. Pak Hendrik, hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Begitu Valentino menghubungi Hendrik, jantungnya berdegup kencang. Valentino sudah berjanji pada Angel kalau dia akan memberitahu semuanya kepada Angel di hari ulang tahunnya. Baik itu Maple Rain Real Estate ataupun identitasnya sendiri. Asalkan Angel ingin mengetahuinya, Valentino akan menceritakan semuanya. Hari ini akhirnya datang juga. Semua yang pernah dikatakan Valentino, dia akan membuktikannya kepada Angel. Tuan Muda Valentino, tenang saja. Semua yang sudah Anda pesankan sebelumnya sudah saya bereskan. Urusan setelahnya juga sudah bisa dilakukan hari ini. Jawab Hendrik dengan sopan. Kekaguman mewarnai nada bicaranya. Dia bisa merasakan perasaan gembira yang meluap-luap seperti anak kecil dari Valentino. Valentino seperti anak kecil yang diam-diam berusaha keras dan mendapat nilai sempurna, lalu ingin memberi kejutan kepada orang tuanya. Valentino yang sekarang membuat Hendrik merasa dia masih seperti anak-anak. Hendrik berkata dalam hati, ternyata cinta itu tidak hanya membuat para wanita bodoh. Ternyata Tuan Muda Valentino yang memiliki hati sekeras batu pun terpengaruh. Bagus! Baguslah kalau sudah selesai diatur. Hari ini aku ingin seluruh kota Neo mengucapkan doa kepada Angel. Jawab Valentino sembari tersenyum. Tuan Muda Valentino, hal ini sama sekali tidak sulit. Jawab Hendrik tanpa ragu. Kini Valentino sudah menjadi penguasa kota Neo. Jangankan sebuah ulang tahun, bahkan kalau dia ingin membalikan seluruh kota Neo, itu merupakan hal yang mudah baginya. Oke, aku akan segera pulang dari keluarga Wijaya. Valentino mengangguk. Hendrik terdiam sejenak lalu berkata, Tuan Muda Valentino, ketika perjalanan pulang nanti, Anda harus berhati-hati. Kudengar dari William, Anda baru saja bertengkar dengan Timothy lagi. Dia adalah orang yang lumayan pendendam. Bab 599, Kekuatan Mengendalikan Takdir. Ketika Anda masih di keluarga Wijaya, dia tidak akan berani melakukan hal yang kelewat batas. Tapi begitu Anda keluar dari wilayah keluarga Wijaya, mereka tidak akan terlalu memedulikan tindakan mereka lagi. Kata Hendrik dengan serius. Dia sudah mengikuti Tuan Besar Wijaya selama 30 tahun lebih. Dia yang menyaksikan beberapa anak cucu keluarga Wijaya ini tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sifat mereka? Tenang saja, aku tahu kok. Valentino sama sekali tidak peduli dengan peringatan Hendrik. Dia hanya tersenyum sambil mengangguk. Selesai mandi, Valentino mengambil sebuah benang tipis dan melingkarkannya pada kunci kecil yang dia dapatkan dari aula leluhur keluarga Wijaya agar tidak hilang. Valentino kembali melihat kain putih itu lalu bersiap untuk mencuci kain itu. Benda berwarna putih memang mudah kotor. Belum lagi dia sudah mengamati kain itu selama 2 hari, tentu saja kain itu menjadi sangat kotor. Syur! Air pun mengalir keluar dari keran. Begitu air tersebut menyentuh kain putih itu, Valentino langsung tertegun. Kain putih ini sepertinya agak berbeda. Kainnya seperti terbuat dari plastik.
Air hanya mengalir di atas permukaan dan tidak bisa membasahi kainnya. Air keran hanya mengalir di atas permukaan dan jatuh begitu saja. Valentino memungut kain putih itu dan mengibasnya. Butiran air yang tersisa di atas kain juga langsung lenyap. Ketika dia memegang kain itu, kainnya terasa sangat kering, tidak basah sama sekali. Bahkan air saja tidak bisa membasahi kain ini. Gumam Valentino dengan bingung. Dia sering melihat kain yang menyerap air, tapi tidak pernah melihat kain yang tidak bisa basah. Bahan kain ini, seperti ada selapis plastik yang membungkusnya. Kain ini seperti sedang menolak resapan air. Tampaknya, bahan kain ini agak istimewa. Semakin aneh suatu hal akan membuat Valentino semakin merasa kalau hal itu telah tersembunyi sebuah rahasia besar. Kain ini sedang sengaja menolak resapan air. Lantas apa yang terjadi kalau kain ini basah? Apa yang akan terjadi? Kak Tommy? Kak Tommy ada di mana? Tiba-tiba Valentino bisa mendengar suara Caroline yang memanggilnya. Ya? Valentino menghentikan lamunannya, kemudian mengusap kain tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong. Setelah itu, dia segera berjalan keluar. Begitu dia keluar, ada seorang wanita muda yang langsung memeluk Valentino. Valentino tidak perlu melihat siapa wanita itu, hanya dengan mencium dari aroma tubuhnya saja. Dia sudah tahu kalau wanita itu adalah Caroline. Valentino agak tidak berdaya. Caroline senang memeluknya tanpa melihat tempat dan waktu. Meski dia sudah dewasa, Caroline dan Valentino tidak pernah ada pantangan apapun. Seperti semalam, Caroline bersikeras ingin tidur sekamar dengan Valentino. Setelah Valentino menolaknya dengan tegas, Caroline baru pergi dari kamarnya. Valentino tahu kalau Caroline tidak punya niat apa-apa. Caroline hanya terlalu bergantung pada dirinya. Kak Tommy sudah mau pergi ya? Caroline membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Suaranya terdengar sangat kecewa. Ya, sudah saatnya aku pergi. Valentino mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Caroline sesaat. Aku mau pergi bersama Kak Tommy. Semalam aku sudah membahas hal ini dengan nenek selama 2 jam, tapi nenek tidak mengizinkanku. Caroline memanyunkan bibirnya, suaranya terdengar sangat tidak puas. Senyuman Valentino seketika lenyap. Bagaimana mungkin keluarga Wijaya akan mengizinkan Caroline mengikuti dirinya berkelana? Bagaimanapun, Valentino hanyalah seseorang yang dibuang oleh keluarga Wijaya. Setelah kakak sudah punya kekuatan untuk mengendalikan takdir, kakak akan membiarkan melakukan apapun yang kamu mau. Terserah apapun itu yang penting kamu mau. Ucap Valentino dengan tenang. Kelihatannya Valentino seperti sedang menghibur Caroline, tapi sebenarnya dia sedang berjanji pada Caroline. Sedangkan Valentino adalah orang yang sangat menepati janji, dia tidak akan mengingkarinya. Oke, aku percaya pada Kak Tommy. Mungkin orang lain akan berpikir kalau Valentino hanya asal berbicara, tapi hanya Caroline yang akan mengingat semua perkataan Valentino dengan serius. Di ruang tamu. Aku sungguh tidak memerlukan itu. Valentino menatap Caroline dengan canggung. Di tangan kiri Caroline ada toner, sementara di tangan kanannya ada lotion pelembab. Caroline bersikeras ingin mendandani Valentino. Kakak harus mendengarkanku, pria juga perlu merawat diri. Aku tidak ingin lain kali bertemu kakak. Kakak sudah menjadi seorang kakek-kakek. Hahaha. Caroline berkata sembari mengoles toner ke wajah Valentino. Tidak. Wajah kakakmu ini wajah alami tanpa kotoran. Aku benar-benar tidak perlu ini. Valentino mana mungkin bersedia memakai perawatan wajah. Dia tidak pernah memakai benda-benda seperti ini. Dia pun sibuk melambaikan tangannya, menolak tawaran Caroline. Kak Tommy, aku hanya bisa melakukan hal seperti ini untukmu, tapi kakak malah tidak bersedia. Caroline mencebik sambil menatap Valentino dengan sorot mata sedih. Baiklah. Valentino sangat tidak berdaya. Dia memberanikan dirinya lalu memejamkan kedua matanya seolah-olah sudah berserah diri. Melihat itu, raut wajah sedih Caroline baru menghilang. Dia pun melebarkan kedua kakinya dan berdiri di hadapan Valentino yang sedang duduk sambil menepuk-nepuk toner ke wajahnya. Saat ini, Valentino sedang duduk di atas kursi, sementara Caroline sedang duduk di atas kakinya. Posisi mereka berdua tampak agak aneh. Tangan Caroline yang sudah basah dengan toner langsung menepuk-nepuk wajah Valentino. Rasanya sangat geli dan adam,
perasaan ini sungguh nyaman. Valentino sudah hidup selama 20 tahun, hari ini adalah pertama kalinya wajahnya ditepuk orang lain. Jadi, bisa dibilang Caroline hebat juga bisa menepuk wajah Valentino. Hehe kak, tepukanku keras tidak? Kalau geli beritahu aku ya. Ucap Caroline dengan serius. Valentino tanpa sadar menggelengkan kepalanya, tapi langsung ditahan oleh tangan Caroline. Kepala Valentino jadi tidak bisa bergerak. Kalian para wanita memang lumayan sadis dengan diri kalian sendiri. Bagiku, ini bukan apa-apa. Jawab Valentino dengan tidak berdaya. Dia tahu ketika Angel dan Jenny memakai toner, tepukan mereka jauh lebih keras dibanding tepukan Caroline. Hehe, kakak tidak merasa sakit karena wajah kakak sudah cukup tirus. Menepuk wajah adalah salah satu cara agar wajah tampak tirus. Oh ya, Kak Tommy, kelak kakak harus merawat diri ya. Ini adalah set perawatan wajah untuk pria yang khusus kupilih untuk kakak. Ketika William pergi bekerja di luar negeri, aku yang meminta William untuk membelinya. Jelas Caroline sambil memijit wajah Valentino. Valentino menjadi lebih tidak berdaya lagi. Seorang pria seperti William malah harus menenteng serangkaian perawatan kulit ketika sedang dinas di luar. Dia juga lumayan menyedihkan. Saat cuci wajah, kakak harus memakai air hangat. Kakak tahu apa kegunaan air hangat dan air dingin kan? Ketika kulit kita menyentuh air hangat, pori-pori kita baru akan terbuka. Dengan begitu, semua zat baik dari perawatan kulit kita baru bisa menyerap ke dalam pori-pori, jadi efeknya akan lebih bagus. Caroline dengan serius menjelaskan semua itu kepada Valentino, tapi Valentino hanya masuk kiri keluar kanan. Kalau kakak memakai air dingin, pori-pori akan menutup dan perawatan kulit yang kita pakai hanya akan menempel di lapisan terluar. Hasilnya juga tidak akan sebagus itu. Selesai berkata, Caroline meletakkan tonernya dan bersiap memakaikan lotion pelembab. Namun, pada saat ini Valentino mendadak teringat dengan sesuatu. Caroline, tadi katamu, air dingin bisa apa? Valentino menatap Caroline dengan mata terbelalak, jantungnya juga sedang berdegup kencang. Caroline mengira Valentino akhirnya tertarik untuk merawat kulitnya. Dia pun menjelaskan dengan senang hati. Kalau mencuci wajah dengan air dingin, pori-pori akan tertutup rapat, jadi perawatan kulit yang kita pakai hanya akan menempel di lapisan terluar kulit. Bukankah itu sangat disayangkan? Kalau pakai air panas? Tanya Valentino lagi. Air panas bisa membuat pori-pori kulit terbuka, jadi perawatan kulit yang dipakai juga bisa lebih meresap ke dalam kulit. Jawab Caroline sembari tersenyum. Mendengar ucapan Caroline, Valentino langsung duduk tegak. Tangannya tanpa sadar langsung mengusap kain yang ada di dalam kantongnya. Bab 600 selamanya. Tunggu sebentar, aku mau ke toilet dulu. Saat ini, Valentino benar-benar terburu-buru, dia segera berdiri dan berjalan ke toilet. Kak, tunggu sebentar, perawatannya belum selesai. Caroline melangkahkan kakinya dengan cemas di belakang. Sebentar, kita bicarakan nanti saja. Valentino langsung masuk ke toilet dan mengunci pintu dengan pelan. Osh! Valentino mengambil baskom dan mengisinya dengan air panas hingga penuh. Sistem pengontrol suhu pemanas air dan pemanas elektrik keluarga Wijaya dapat menyediakan air panas dengan suhu mencapai 90 derajat pada setiap saat. Prinsip pemuaian yang dikatakan Caroline benar-benar menyadarkan Valentino. Sebuah kalimat yang langsung menyadarkannya. Tadi, dia menggunakan air dingin untuk mencuci kain ini, tapi airnya tidak meresap sama sekali. Apakah kain ini mengikuti prinsip pemuaian? Valentino mengeluarkan kain itu dan membuka lipatannya. Dia melihat beberapa garis lipatan yang berantakan di atasnya dan tidak berani mencelupkan kain tersebut di dalam air. Jawabannya tergantung pada baskom berisi air dengan suhu mencapai 90 derajat ini, apakah ini akan mengejutkannya atau tidak. Vio. Valentino menghela napas, lalu mengibaskan kain itu secara perlahan dan memasukkannya ke dalam baskom yang berisi air. Bahan dari kain ini cukup bagus, ia tidak tenggelam dan terus mengambang di atas air bersuhu 90 derajat. Valentino juga tidak cemas dan hanya menunggu dengan tenang. 1 detik, 5 detik, 1 menit. 2 menit telah berlalu, kain itu masih mengambang di atas permukaan air. Hanya terdapat sedikit air yang meresap ke kain tersebut. Uap panas bahkan bisa melewati kain putih tersebut, tapi kain putih itu masih tidak bergerak sama sekali. 3 menit telah berlalu. Valentino akhirnya menyerah, dia menertawakan dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala.
Di dunia ini, bagaimana mungkin ada barang yang begitu ajaib? Tampaknya dia berpikir terlalu jauh. Valentino menyerah sepenuhnya, dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil kain tersebut. Tampaknya dia masih belum bisa memahami rahasia dari kain ini sepenuhnya. Saat telapak tangan Valentino menyentuh permukaan air, dia langsung menarik tangannya kembali. Dia terlalu sibuk memikirkan kain ini hingga lupa bahwa suhu air di baskom ini mencapai 90 derajat. Valentino mengibas-ngibaskan telapak tangannya, lalu mengambil gosok gigi di sampingnya dan hendak mengangkat kain tersebut. Tepat pada saat itu, sudut kain tiba-tiba terendam dalam air. Valentino langsung menghentikan gerakannya dan menarik kembali tangannya dengan perlahan. Begitu sudut kain itu terendam dalam air, ia langsung seolah terlepas secara penuh. Air terus menyebar dan bagian kain yang terendam dalam air semakin luas. Hanya dalam 10 detik kain tersebut sudah terendam sepenuhnya dalam air. Bahkan saat di dalam air, kain tersebut masih terbuka dengan rapi dan tidak kusut sama sekali. Valentino menahan napasnya lalu meniup airnya secara perlahan sambil memelototi kain itu tanpa berkedip. Dalam 5 detik terjadi perubahan yang besar pada kain tersebut. Permukaan kain yang awalnya memiliki beberapa garis berantakan saat ini mulai bermunculan garis yang baru. Seolah ada sebuah kuas tak terlihat yang sedang melukis sesuatu di permukaan kain ini. Mata Valentino terbelalak. Ajaib, benar-benar ajaib. Valentino pernah melihat sebuah tato yang menggunakan tinta dari darah burung merpati. Pada hari biasa, tato tersebut tidak akan terlihat. Namun, ketika aliran darah memompa dengan cepat atau setelah olahraga, tato itu akan muncul secara perlahan. Pada saat ini, kain ini memiliki karakteristik yang sama dengan tato tersebut. Sebuah pola muncul secara perlahan. Valentino berdiri dan melihat ke bawah, tampaknya dia melihat guratan sebuah kata. Kata ini. Valentino mengganti sudut pandangnya, dia bisa melihat guratan kata yang ada di tengah pola bergaris tersebut dengan samar. Tampaknya tulisan yang muncul adalah nama Timmy. Tim, bukan, itu Tommy. Benar, guratan kata yang ada di tengah adalah Tommy. Tommy dari Tommy Wijaya. Saat ini, Valentino menghela napas panjang. Dia akhirnya tahu kalau barang ini adalah peninggalan dari Tuan Besar Wijaya untuknya. Nama Tommy ini berarti pangkat, nama ini diberikan oleh Tuan Besar Wijaya. Hanya kecerdasan luar biasa Tuan Besar Wijaya yang dapat menciptakan ini secara diam-diam. Hanya saja, Valentino masih tidak tahu apa arti dari pola ini. Namun, keberhasilannya dalam menampilkan polanya secara utuh sudah merupakan sebuah terobosan besar. Di luar, suara desakan dari Caroline terus terdengar. Valentino tidak ragu lagi, dia mengeluarkan ponselnya dan memotret pola tersebut lalu mengambil kain itu. Valentino membasuhnya dengan air dingin terlebih dulu. Benar saja, warna dari pola tersebut memudar secara perlahan. Serta saat Valentino memeras kain itu hingga hampir kering, pola tersebut hampir menghilang sepenuhnya. Valentino menghela napas, dia segera memasukkan kain tersebut ke sakunya dan berjalan keluar. Walaupun Valentino masih tidak tahu apa yang ingin diutarakan oleh Tuan Besar Wijaya padanya, tapi Valentino bisa menebak bahwa pola ini pasti menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kunci tersebut, sepertinya pola ini adalah semacam peta jalan. Kunci itu baru berguna jika dia bisa menemukan tempat yang benar. Kak Tommy, helikopter sudah menunggu. Wajah kecil Caroline terlihat sedikit sedih, tapi dia berusaha untuk mengontrol suasana hatinya. Baik, ayo pergi. Valentino mengangguk dan membawa Caroline keluar. Dia pulang dan pergi dengan tangan kosong. Valentino memandang ke dalam rumah itu dengan lekat, lalu menutup dan mengunci pintu tersebut secara perlahan. Entah kapan dia akan kembali lagi ke sini. Keduanya bergegas berjalan ke landasan helikopter yang ada di pantai. Pada sepanjang jalan ini, para pelayan keluarga Wijaya kembali berkumpul dan pergi ke pantai untuk mengantar Valentino pulang. Pemandangan ini membuat beberapa anggota keluarga Wijaya merasa jengkel. Namun, sebagai pelayan keluarga Wijaya, mengantarkan Valentino sang tuan muda dari keluarga utama merupakan kewajiban mereka. Karena itu, para anggota keluarga Wijaya tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan hal ini. Caroline menjadi semakin sedih seiring mereka mendekati pantai. Awalnya terdengar ocehan dan semakin lama, suara itu menjadi semakin kecil hingga menjadi hening sepenuhnya.
Valentino juga tidak banyak bicara, dia hanya menepuk punggung Caroline dengan lembut. Pada saat itu, pilot sudah menunggu di landasan helikopter pantai, bersiap untuk berangkat. Valentino dan Caroline berjalan di depan, diikuti oleh ratusan pelayan keluarga Wijaya dari belakang. Di belakang, entah ada anggota keluarga Wijaya yang mengintip dari belakang jendela atau tidak. "Kak, ayo kita foto." Caroline tiba-tiba menarik baju Valentino dan berjalan ke samping taman bunga. "Baik." Valentino mengiyakan sambil tersenyum. Caroline berusaha keras untuk tersenyum, dia menyandarkan kepalanya pada Valentino dan mengacungkan dua jari. Tangan kanannya memegang ponsel untuk berfoto. Angin pantai berhembus meniup lembut rambut Caroline yang menggelitik wajah Valentino. Setelah berfoto, Caroline menyandarkan kepalanya pada Valentino lagi. "Kak Tommy, kamu harus ingat bahkan jika suatu hari nanti seluruh dunia meninggalkanmu, kamu tetap kakak Tommyku selamanya. Selama kamu tidak mengusir Caroline pergi, Caroline akan terus berada di sisimu dan menjadi pengikutmu." Suara lembut dan serius gadis muda itu yang diikuti dengan napas hangat yang mengenai telinga Valentino. Valentino merasa sangat tersentuh. "Baik." Valentino mengangguk pelan dan berkata, "Kalau kamu ditindas, jangan lupa beritahu aku ya. Dimanapun dan siapapun orang itu, aku akan membalasnya."